Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Alfala Sagala, NPM 1804290008 dari kelas Agroteknologi 1. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul budidaya tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Yang pertama untuk pembibitan. Untuk pembibitan pada tanaman tembakau jumlah benih lebih kurang 8-10 gram per hektarnya tergantung jarak tanam yang digunakan. Biji utuh tidak terserang penyakit dan tidak keriput. Media semai berupa campuran tanah 50%, pupuk kandang matang yang telah dicampur dengan natural glio 50%. Dosis pupuk untuk setiap meter persegi media semai adalah 70 gram DS dan 35 gram ZA dan diisi pada polybag. Bedengan persemaian diberi naungan berupa daun-daunan, tinggi atap 1 meter sisi timur dan 60 cm sisi barat. Benih direndam dalam POC NASA 5 cc per gelas air hangat selama sampai 1-2 jam lalu dikering anginkan. Pada stadium ini benih baru dapat disemaikan, siram media semai sampai agak basah atau lembab. Masukkan benih pada lubang sedalam 0,5 dan tutup tanah tipis-tipis. Semprot POC NASA 2-3 tutup ke tangki. Selama pembibitan berumur 30 dan 45 hari, bibit sudah dapat dipindah tanamkan ke kebun apabila berumur 35-55 hari setelah semai. Selanjutnya pengolahan tanah dan penanaman. Pengolahan tanah dilakukan 70 hari sebelum penanaman, di mana H70 dilakukan pembersihan jerami, H60 pembuatan gut keliling, H55 pembajakan 2, H40 pembajakan 3, H30 pembajakan 4, H25 pembersihan rumput di pematang, dan H15 dilakukan bajak siap tanam. Adapun jarak tanamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tembakau Virginia dan tembakau Burley digunakan jarak tanam 110 kali 50 cm, 120 kali 50 cm, atau 120 dikali 45 cm dengan populasi tanaman berkisar antara 16.000 sampai 18.000 pohon per hektarnya. Untuk tembakau cerutu Forsten Landen, varietas hibrida TV38XG, populasi idealnya adalah 17.480 tanaman per hektarnya. Sedangkan varietas F1K sebesar 16.930 tanaman per hektar. Untuk tembakau rajangan Temanggung, jarak tanamnya yang digunakan yaitu 100 cm dikali 50 cm atau 100 cm dikali 75 cm. Populasi tanaman berkisar antara 11.000 hingga 18.000 batang per hektarnya. Untuk tembakau rajangan Madura ditanam dengan populasi berkisar antara 20.000 sampai 33.000 tanaman per hektarnya. Jarak tanam yang paling baik adalah 100 dikali 50 cm atau 100 kali 45 cm dengan populasi tanaman 33.000 tanaman per hektarnya. Selanjutnya, pengelolaan dan perawatan tanaman tembakau. Yang pertama yaitu pengairan. Pengairan dilakukan secara rutin dengan 1-2 liter setiap tanaman. Setelah 7-25 hari, frekuensi penyiraman yaitu 3-4 liter per tanamannya. Pada umur 25-30 hari setelah tanam, pemberian air 4 liter per tanaman, dan pada umur 45 hari setelah tanam, pertumbuhan akan semakin cepat. Selanjutnya penyulaman. Penyulaman yang dilakukan setelah seminggu ditanam, bibit yang kurang baik dapat diganti dengan bibit yang baru dan sehat dengan umur yang sama. Selanjutnya yaitu pembumbunan atau pendagiran. Pembumbunan dimaksud untuk memperbaiki susunan udara, mempermudah perembasan air, mengendalikan gulma, dengan memperbaiki hulu dan. Pendagiran dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak akar tanaman yang berada pada kedalaman 30-40 cm di dalam tanah. Selanjutnya yaitu penyiangan yang bertujuan untuk menghindari adanya persaingan unsur hara baik cahaya matahari, menghilangkan sumber penyakit, dan mempermudah pada waktu pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan mempermudah pada waktu pemanenan. Untuk meningkatkan hasil produksi, penyiangan dilakukan setiap 3 minggu, dilakukan dengan tangan, mencabut gulmanya, atau dapat menggunakan herbisida jika gulma sudah sangat banyak. Selanjutnya pemupukan. Pemupukan dilakukan untuk menjaga tanaman tumbuh dengan baik. Pemupukan susulan dilakukan 2 hari. Pemupukan yang dilakukan sebanyak 3 tahap yaitu yang pertama sehari sebelum benih ditanam ke polybag, pemupukan dilakukan di polybag. Selanjutnya 5 hari sebelum penanaman bibit, dilakukan pemupukan pada lubang calon baris tanam.
Selanjutnya yang ketiga, setelah bibit berumur 15 hari di bedengan, pemupukan dilakukan 2 kali di bedengan, yaitu pemupukan dengan menggunakan pupuk campuran SP36 dikali KN03 dan pemupukan susulan 3 hanya menggunakan KNO3 saja. Selanjutnya pemangkasan tunas, ketiak, dan bunga dilakukan tiap 3 hari sekali. Pangkas pucuk tanaman saat bunga mekar dengan 3-4 lembar daun bunga di bawah bunga. Pemangkasan hanya dilakukan pada jenis tembakau Vienna saja. Dilakukan begitu kuncup bunga mulai keluar 80% dan dilakukan dengan tangan dengan cara dipetik. Selanjutnya punggal dan wiwil atau suli. Memastikan penggunaan bahan biji tanaman dalam proses pengembangan daun tembakau untuk mendapatkan jumlah daun, berat daun, dan kualitas tinggi yang akan memberikan hasil maksimal bagi para petani. Menggunakan sukiricida alami dilakukan dengan alasan biaya produksi, penerapan teknologi ramah lingkungan yang semua ini dilakukan pada waktu yang tepat. Selanjutnya hama dan penyakit utama pada tanaman tembakau. Yang pertama ulat daun atau ulat raya, Spodoptera litura. Ulat ini memiliki sejarah serangan, yaitu timbulnya lubang-lubang tidak beraturan dan berwarna putih pada luka bekas gigitan. Pengendalian yang dapat dilakukan dengan cara memangkas daun yang menjadi sarang telur dan ulat. Penggenangan sesaat pada saat pagi atau sore, karena pada saat itulah ulat-ulat berada di tanah, atau dengan menyemprotkan herbisida insektisida seperti permetrin. Karena pada saat itulah ulat-ulat berada di tanah, atau dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida. Selanjutnya yang kedua, kutu tembakau atau Myzus persicae. Kutu ini merusak tanaman tembakau karena menghisap cairan dari daun tanaman, menyerang di pembibitan dan pertanaman sehingga pertumbuhan tanaman terhambat. Kutu ini menghasilkan embun madu yang menyebabkan daun menjadi lengket dan ditumbuhi cendawan berwarna hitam. Pengendalian dapat dilakukan dengan mengurangi pupuk N dan melakukan penyemprotan insektisida, yaitu apabila lebih besar dari 10% tanaman dijumpai koloni kutu tembakau. Selanjutnya jenis penyakit yang sering menyerang tembakau, yaitu yang pertama penyakit rebah kecambah. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan, Pythium, Sclerotium, dan Rhizoctonia. Penyakit ini pada umumnya menyerang pada fase pembibitan dengan gejala serangan, pangkal bibit berlepu seperti terjepit, busuk berwarna coklat, dan akhirnya roboh. Pengendalian dapat dilakukan yaitu penyemprotan pembibitan dengan serta pencelupan bibit sebelum tanam dengan fungisida. Selanjutnya yaitu penyakit lanas yang disebabkan oleh Phytophthora nicotianae. Gejala serangannya yaitu daun masih hijau mendadak terlukai layu dan akhirnya mati, pangkal batang dekat permukaan tanah busuk berwarna coklat, dan apabila dibelah empulur tanaman bersekat-sekat. Cara pencegahannya ialah melakukan sanitasi pengolahan tanah yang matang, memperbaiki drainase, penggunaan pupuk kandang yang telah masak, rotasi tanaman minimal 2 tahun, dan menggunakan varietas tahan. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Pemanenan adalah suatu tahapan yang sangat penting diperhatikan dalam mendapatkan kualitas panen yang tinggi. Adapun yang harus diperhatikan yaitu kematangan daun, keseragaman daun dalam proses penanaman, dan penanganan daun hasil pemanenan. Selanjutnya pasca panen. Daun-daun tembakau yang telah dipanen masih perlu pengolahan sebelum sampai pada konsumen akhir. Proses yang berlangsung sejak dari daun basah sampai daun kering hingga menjadi bahan atau produk akhir merupakan bagian dari pasca panen tersebut. Untuk menghasilkan hasil akhir yang baik, kegiatan yang harus dilakukan adalah antara lain, yang pertama yaitu pengumpulan, merupakan kegiatan memisah-misahkan hasil berdasarkan varietasnya, baik itu pemasakan daun, ukuran daun, dan kecacatan daun. Yang kedua itu penyortiran dan penggolongan. Mengelompokkan daun berdasarkan kualitas paling mudah dilakukan yaitu berdasarkan warna daun. Selanjutnya curing. Curing merupakan proses biologi yaitu melepaskan kadar air daun tembakau basah yang dipanen dalam keadaan hidup. Selama ini di beberapa petani ada yang berpendapat bahwa curing adalah proses pengeringan tembakau saja. Tidak disadari bahwa sel-sel di dalam daun tersebut masih tetap hidup setelah dipanen. Tujuan dari curing yaitu melepaskan air daun tembakau hidup dari kadar air 80-90% menjadi 10-15%.
Selanjutnya, perubahan warna dari zat hijau menjadi warna oranye dengan aroma sesuai dengan standar tembakau yang diproses. Pada saat curing, yang perlu diperhatikan adalah kapasitas daun di dalam oven. Sebagai contoh, untuk oven ukuran 4x4x7 rak sebanding dengan 1,8 hektar, sedangkan 5x5x7 rak maksimum 2,8 hektar. Juga cuaca waktu proses. Kalau musim hujan harus lebih longgar daripada waktu musim kering. Beberapa tahapan curing yaitu penguningan. Proses biologi daun ini merupakan proses perubahan warna dari hijau ke kuning karena hilangnya zat hijau daun atau klorofil ke zat kuning daun dan terjadi penguraian zat tepung menjadi gula. Selanjutnya, pengikatan warna. Apabila seluruh daun sudah berwarna kuning oranye, baik lembar daun maupun tulang daun, maka secara perlahan suhu dinaikkan. Selanjutnya, pengeringan lembar daun. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kadar air di dalam lembar daun dengan cara menaikkan suhu 53-60 derajat. Selanjutnya, pengeringan gagang, yaitu dilakukan pada suhu 63-72 derajat Celcius. Sekianlah presentasi dari saya dengan materi budidaya tanaman tembakau. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.